Kematian itu adalah suatu hal yang wajib dan pasti, karena tidak ada satupun manusia yang kekal di dunia ini, dan tidak ada satupun yang bisa mengelak apabila ajal itu telah sampai. Kalau ajal sudah mendekat, malaikat Israel sudah mendatangi kita, apalagi kita tidak tahu. Sementara Nabi Muhammad SAW saja, dia seorang rasul yang disegani oleh malaikat, dia pasrah, apalagi kita. Oleh karena itu kematian itu adalah suatu hal yang wajib, pasti, dan akan sampai kepada setiap manusia yang bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimah, jamaah sholat fardu isya sekaligus sholat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-23 malam hari ini. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu, bersilaturahim, bertatap muka. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita diberinya kesehatan, walaupun sedikit ada kekurangan, kita pantas bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, kebahagiaan dan ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimah, jamaah salat fardu isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat judul di dalam panduan dari FKM Kota Tanjung Pinang pada bahwasanya malam hari ini adalah persiapan bekal untuk menghadapi kematian. Tadi malam Bapak Haji Edi Rantoko sudah menyinggung tentang kematian, bahwasanya seorang mahram boleh memegang, memangku, memandikan jenazah keluarganya. Kemudian subuh tadi kami mendengarkan juga tausiah kultum dari Bapak Udin Komarudin juga menyinggung tentang kematian. Malam hari ini juga saya akan menyampaikan tentang sesuai dengan judul dari Forum Komunikasi Dakwah Kota Tanjung Pinang tentang persiapan atau bekal untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kematian itu adalah suatu hal yang wajib dan pasti, karena tidak ada satupun manusia yang kekal di dunia ini, dan tidak ada satupun yang bisa mengelak apabila ajal itu telah sampai. Kalau ajal sudah mendekat, malaikat Israel sudah mendatangi kita, apalagi kita tidak tahu. Sementara Nabi Muhammad SAW saja, dia seorang rasul yang disegani oleh malaikat, dia pasrah, apalagi kita. Oleh karena itu kematian itu adalah suatu hal yang wajib, pasti, dan akan sampai kepada setiap manusia yang bernyawa.
Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia atau makhluk yang bernyawa, likulli ummatin ajalun, pasti akan memenuhi kematian. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka itu telah datang, telah sampai, wala yastakhiruna sa'atah, maka tidak bisa diundurkan satu saat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga untuk mempercepat kematian itu. Ada kalanya manusia hidup di dunia ini sudah bosan hidup, dia minta mati. Adalah kalanya manusia yang hidup di dunia ini ingin hidup berterusan, karena dia merasakan manisnya kehidupan dunia. Harta bendanya banyak, jabatannya tinggi, keluarganya bagus-bagus, tempat tinggalnya mewah, mempunyai fasilitas yang serba cukup, dia enggan untuk meninggalkan dunia ini. Padahal tidak seperti itu. Kalau ajal telah sampai, pastilah akan menghampiri dan mencabutnya, membawa kita ke alam barzah. Kaum muslimin muslimah sidang jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 yang berbunyi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaina turja'un, summa ilaihi turja'un, yang artinya kaifa takfuruna, bagaimana kalian akan mengingkari apa? Mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum ambata, Allah dulu menghidupkan kamu, mematikan kamu. Artinya sebelum manusia itu lahir ke dunia, kita ini sudah mati dahulu. Karena apa? Roh belum menyatu dengan jasad. Wa ahyakum summa yumitukum, kemudian setelah dihidupkan, dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahi turja'un, yang akhirnya kita ini akan dikembalikan kepada yang empunya, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita selalu mempersiapkan diri. Tidak ada harta benda itu bisa menolong di dalam kematian. Tidak ada anak dan istri yang bisa menyelamatkan kita di dalam azabnya kubur atau azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada teman yang bisa menolong. Bahkan apabila manusia itu telah meninggal dunia, itu yang mengantarkan ke alam kubur, ke kuburan, itu ada 3. Yang pertama siapa? Qorobahu, kerabatnya. Yang kedua amaluhu, yang kedua adalah amalnya. Yang ketiga ada temannya. Di antara ketiga-tiganya itu, yang 2 dia akan kembali ke rumah masing-masing, dan yang 1 akan kekal. Apa dia? Amaluhu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, amal ibadah yang kita lakukan inilah yang akan menyertai kita di alam barzah nanti, di alam kubur nanti. Salah satunya yang akan menemani kita dengan secara sabar, menunjukkan wajah yang menyenangkan hati dan menyejukkan hati, apa dia? Yaitu tilawatil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan mendatangi kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran, nanti di yaumil akhirat itu akan datang kepada kita, memberikan syafaat dan memberikan pertolongan kepada kita semua yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi pernah suatu ketika diceritakan oleh seseorang yang mati suri, bahwasanya dia pernah mati suri. Kalau orang Jawa bilang tuh matang. Matang itu artinya dia mati tapi dia masih ada harapan
untuk hidup. Dia bercerita bahwasanya di dalam alam barzah itu begitu datang bertubi-tubi malaikat bertanya dan sebagainya, ada seorang yang datang dengan wajah yang paling indah. Siapa dia? Al-Quran. Dia bertanya orang tadi, siapa kamu? Kamu kok baik betul dengan saya? Maka Al-Quran itu pun berkata, saya adalah Al-Quran yang menjadi sahabatmu. Ketika engkau masih hidup di alam dunia, engkau setiap hari selalu membacaku, maka hari ini aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Itulah Al-Quran yang kita baca. Apalagi kalau seperti anak-anak kita yang tahfiz Quran, dia akan menyelamatkan keluarganya dari azab api neraka nanti. Oleh karena itu beruntunglah kepada saudara-saudara kita yang memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, yang hafal Al-Quran. Walaupun tidak hafal Al-Quran, tetapi rajin dia membaca Al-Quran, sedikit banyak dia mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Insya Allah itu semuanya akan bermanfaat di dalam kehidupan kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah sholat taraweh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pernah digambarkan di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Saya ulangi lagi, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai, menyenangi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan senang menemui, menjumpai orang-orang yang cinta kepada Allah itu. Artinya apabila kita senantiasa ingat kepada Allah, setiap saat kita ingat kepada Allah, setiap saat kita selalu mengerjakan perintah Allah yaitu sholat 5 waktu, maka Allah cinta kepada kita. Karena apa? Orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentunya sudah mempunyai bekal yang cukup. Kemudian di dalam hadis berikutnya, wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka terhadap Allah, ada seruan azan dikumandangkan, tidak lagi ingin mendatangi masjid, sholat sudah mau dilaksanakan, sudah qomah, masih juga duduk di rumah, akhirnya terlewatkan 1 hari, terlewatkan 2 hari, terlewatkan 3 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, dan sampailah ajal menjemput, dia selalu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Karihallahu liqa'ahu. Artinya apabila kita tidak cinta kepada Allah, maka Allah pun tidak akan senang menjumpai kita di alam barzah nanti. Tentunya azab yang diterima oleh orang-orang tersebut. Kaum muslimin sidang jam salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 bekal perjalanan menuju akhirat. Yang pertama, kita harus selalu muahadah. Apa itu muahadah? Selalu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum bala sahidna. Yang artinya wa idh akhadha rabbuka, tatkala Allah menciptakan manusia, menciptakan kamu, min bani adaman, yaitu anak cucu Adam, min duhurihim, dari tulang sulbi atau tulang punggung belakang orang tersebut, wa ashaduhum, maka dia bersaksi, ala anfusihim, terhadap diri mereka itu. Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhan kamu? Maka orang nyawa tersebut menjawabnya, bala sahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Jadi artinya setiap manusia itu sebelum masuk jasad ke dalam tubuh kita, yaitu pada saat berumur kurang lebih 100 hari,
itu dihembuskan roh masuk dalam jasad manusia itu, maka sudah ada persaksian perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Selama dia berada di alam dunia, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk mengabdikan diri, dia sanggup dan dia menyetujui, mengatakan saya sanggup ya Allah. Barulah perjanjian itu tertutup ketika manusia sudah lahir ke dunia, sehingga dia kadang-kadang lupa. Begitu sudah berada di dunia, apalagi sudah masuk usia remaja dan dewasa, kewajiban-kewajiban yang pernah diucapkan, dilafazkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ia lupakan, sehingga Allah murka. Oleh karena itu, di dalam kita hendaknya selalu muahadah tadi, selalu mengingat perjanjian dengan Allah. Jangan lupakan, jangan menunda waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita selagi kita masih sempat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, sudah dimandikan, sudah dikafani, dikuburkan, masuk alam barzah, tidak lagi bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mujahadah, artinya semangat dan sungguh-sungguh dalam hidup, semangat dalam beribadah, semangat dalam bekerja, semangat dalam apapun kegiatan di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi jangan lupa kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunda sholat itu termasuk melalaikan sholat. Orang yang menunda sholat waktu zuhur masuk tapi dikerjakan sudah mendekati asar, itu menunda, orang yang lalai, termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, muraqabah, yaitu selalu diawasi. Kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak sholat 5 waktu tepat pada waktunya, Allah mengawasi kita. Siapa yang mengawasi? Allah perintahkan kepada para malaikat yang bertugas, yaitu malaikat Raqib dan Atid, sebagai pencatat amal perbuatan manusia itu. Oleh karena itu, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita melalaikan kewajiban kita kepadanya. Dengan demikian, insya Allah, apabila kita selalu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya mengintrospeksi diri, sampai sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Yang namanya ibadah itu Bapak Ibu bukan hanya sholat, membaca Al-Quran juga ibadah, zikir juga ibadah, sedekah juga ibadah, berbuat baik kepada seseorang juga ibadah. Kalau menyakiti orang itu bukan ibadah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, hal-hal yang mendatangkan kebaikan terhadap diri kita itu mari kita selalu jaga, agar supaya di dalam kehidupan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, peringatan ini adalah untuk kita semua. Mari selagi kita hidup di dunia ini selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya, zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah kita di yaumul akhirat nanti akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa selamat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.